Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Handayani dengan NIM 22020110200. Untuk memenuhi tugas UAS dari Manajemen Hubungan Industrial dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, saya mengangkat artikel dari detik.com yaitu respons BP BUMN usai Indofarma PHK massal dengan link di bawah ini. Identifikasi sektor bisnisnya, farmasi, sebuah sektor manufaktur yang bergerak dalam produksi dan distribusi obat-obatan serta produk kesehatan. Perusahaan yang dibahas adalah PT Indofarma atau kita biasa singkat INAF. Sebuah badan usaha milik negara di bidang farmasi yang mengalami restrukturasi besar melalui right side seizing and PHK massal. Sektor farmasi punya peran penting dalam healthcare supply chain nasional karena menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat sehingga perubahan operasional di perusahaan seperti ini memiliki dampak yang luas untuk perusahaan tersebut. Analisis menggunakan teori hubungan industrial dengan model tripartite. Pengusaha Indofarma mengambil keputusan untuk melakukan right sizing atau PHK massal terhadap 413 karyawan pada tanggal 15 September 2025 sebagai bagian dari strategi efisiensi biaya dan perubahan model bisnis. Eh, Pemerintah atau BUMN melalui Badan Pengatur BUMN menyampaikan respons publik atas keputusan tersebut, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penyehatan bisnis agar perusahaan tetap berjalan dan dikelola efisien di masa depan. Ya. Pekerja sebagai pihak yang terdampak secara langsung kehilangan pekerjaan, posisi mereka dalam berita belum dipaparkan secara eksplit- eks- eksplisit, yaitu tidak ada kutipan dari serikat pekerja atau pekerja yang memiliki perasaan atau negosiasi yang sedang berlangsung. Analisis ini menunjukkan kurangnya keterlibatan penuh karyawan atau serikat dalam keputusan awal. Yang dalam praktek hubungan industrial ideal seharusnya melibatkan negosiasi yang jelas antara pihak pengusaha dengan pekerja sebelum terjadinya PHK massal. Jadi ini sepertinya sebelah pihak ya. Negosiasi kolektif dan hukum ketenagakerjaan. Untuk hukum ketenagakerjaan Indonesia mewajibkan adanya komunikasi dan persetujuan atau negosiasi ketika terjadi PHK massal, termasuk penyampaian alasan ekonomi yang kuat, kompensasi yang layak, dan hak-hak pesangon bagi pekerja yang sudah diatur oleh Departemen Ketenagakerjaan. Dalam kasus Indofarma, manajemen menyatakan PHK dilakukan untuk efisiensi biaya operasional dan penyesuaian bisnis. Tetapi belum ada informasi detail mengenai negosiasi kolektif dengan pekerja atau keterlibatan serikat kerja eh, dalam proses keputusan ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian praktek tersebut dengan prinsip hak pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Misalnya kewajiban memberikan kerja atau memberikan pemberitahuan atau pesangon yang layak dari sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dampak isu hubungan industrial itu dampak terhadap bisnisnya jelas efisiensi operasional. eh Keputusan rekonstruksi dipandang perusahaan sebagai cara untuk memperbaiki cost structure yang menyesuaikan kebutuhan SDM sesuai dengan model bisnis terbaru. Yang kedua adalah reputasi perusahaan. PHK massal berskala besar dapat mempengaruhi citra perusahaan, terutama di sektor kesehatan yang sensitif secara sosial, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat juga dan pemangku kepentingan dalam bidang kesehatan. Dampak terhadap pekerjanya, kehilangan pekerja.
Sekitar 413 pekerja mengalami PHK yang tentunya saja terdampak langsung pada pendapatan, kesejahteraan, dan keamanan kerja mereka. Ketidakpastian sosial ekonomi, eee pekerja yang di-PHK perlu mencari pekerjaan yang baru di tengah persaingan, tenaga kerja yang tinggi saat ini. Dampak isu hubungan industrial, dampak terhadap masyarakat, turunnya konsumsi rumah tangga, dari pekerja yang di-PHK bisa terdampak pada bisnis lokal, dan permintaan pasar. Masyarakat, mengamati bagaimana perusahaan milik negara menangani isu ketenaga kerjaan, hubungan antara BUMN dan pabrik bisa terpengaruh saat ini. Strategi penyelesaian konflik, dan rekomendasi solusi. Peningkatkan keterlibatan tripartit, melibatkan pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja secara serius sejak awal ketika memutuskan untuk PHK massal. Ada forum mediasi, resmi sebelum PHK sehingga pekerja dapat menyampaikan, aspirasi mereka, dapat menyampaikan keluh kesah mereka juga, menjelaskan kebutuhan perusahaan juga bisa menjelaskan, kenapa terjadi, PHK ini supaya dapat dimengerti oleh para pekerja. Negosiasi kolektif dan perlindungan pekerja. Itu pastikan adanya negosiasi kolektif antara manajemen dan serikat pekerja untuk membahas kapan PHK, dan menjadi pilihan terakhir, serta bagaimana kompensasi dan pesangon yang disusun. Yang ketiga adalah program penyerapan, tenaga kerja dan pelatihan. BUMN dapat menyediakan program pelatihan, atau kerjasama dengan lembaga pelatihan untuk membantu pekerja, yang kehilangan pekerjaan mendapatkan keterampilan baru, sehingga menjadi, tenaga ahli buat mereka mencari pekerjaan yang lain. Terus transparasi dan komunikasi terbuka. Perusahaan wajib memberikan komunikasi yang jelas pada semua karyawan tentang alasan, proses, dan dampak dari rekonstruksi. Kesimpulannya, kasus PHK massal PT Indofarma Tbk menunjukkan dinamika hubungan industrial yang kompleks di sektor BUMN farmasi di mana keputusan efisiensi, biaya dan rekonstruksiasi harus selalu diimbangi dengan keterlibatan pekerja, prinsip tripartit yang kuat. Analisis hubungan industrial ini penting karena dampaknya tidak hanya terhadap bisnis, tetapi juga terhadap pekerja dan ekosistem sosial ekonomi yang lebih luas. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.